sekalian, dia adalah sifat yang ada pada diri seseorang. Sedangkan najis itu adalah bendanya, ya, atau zatnya yang dihukumi sebagai sesuatu yang kotor, sebagai sesuatu yang najis. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-120 Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kata Allah SWT, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, kemudian perjudian, kemudian mengundi nasib, termasuk juga berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, semuanya itu adalah benda-benda yang najis. Nah, kenapa dikatakan sebagai benda-benda yang najis? Karena memang dia adalah benda-benda yang kotor dari sisi maknanya. Ya, meskipun sebenarnya seperti misalnya orang-orang Arab dahulu itu kalau mereka mengundi nasib, mereka menggunakan anak panah. Jadi kalau anak panahnya kena di sasaran tepat di bagian tengah, maka mereka akan menganggap, oh kalau begitu perniagaan saya, kemudian dagang saya dan seterusnya itu pasti akan berhasil. Nah, ini namanya mengundi nasib. Terkadang juga ada yang mengundi nasib mereka dengan melihat hewan-hewan yang berterbangan, burung-burung yang berterbangan di sekitar rumah mereka. Nah, itu mereka mengundi nasib mereka dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Benda-benda itu sebenarnya dari sisi zatnya bukanlah najis. Ya, dia adalah benda-benda yang suci sebenarnya. Tapi kenapa disebut sebagai najis dalam ayat itu? Dikatakan sebagai najis karena dia dijadikan sebagai salah satu alasan umat manusia melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Nah, makanya dia dianggap di dalam agama kita sebagai sesuatu yang najis dari sisi maknanya. Nah, makanya itu jemaah sekalian, perbedaan yang paling mencolok antara hadas dan najis itu, kalau hadas itu adalah sifat, sedangkan najis itu adalah bendanya, zatnya. Nah, ini terkadang kaum muslimin atau jamaah kita, sebagian umat Islam itu tidak paham ini untuk membedakan antara hadas dengan najis. Padahal berbeda itu. Nanti kalau kita sudah paham apa itu hadas dan apa itu najis, cara kita menghilangkan hadas dan cara menghilangkan najis juga berbeda. Nah, tidak sama perlakuan kita. Sebagian orang ada yang samakan itu. Yang penting kalau badannya kena najis, ya harus diulang wudunya. Padahal tidak harus sebenarnya. Kenapa? Karena hadas dan najis itu berbeda. Perlakuan kita terhadap hadas dan najis itu juga berbeda. Nah, sekarang apa itu hadas? Bagaimana itu bentuknya hadas dan bagaimana bentuknya najis? Yang lebih gampang dulu jemaah sekalian, najis itu artinya semua kotoran yang mengenai pakaian kita atau badan kita atau tempat sholat kita. Nah, itulah disebut sebagai najis. Apa contohnya? Misalnya kotoran manusia itu kan najis. Baik itu air kencing misalnya, ataukah mohon maaf buang air besar misalnya, atau kotoran, nah itu semuanya adalah najis. Termasuk darah. Tapi yang dimaksud dengan darah di sini